'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang beberapa peristiwa di sekitar proklamasi dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sebelum memulai materi, jangan lupa teman-teman untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, berbicara tentang sejarah, sejarah itu bukan merupakan seni bernostalgia, melainkan ibrah atau pelajaran yang dapat kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi ya. Untuk indikator materi hari ini adalah mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa dapat mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan terbentuknya NKRI sesuai bacaan. Nah, apa saja yang mencakup materi hari ini, yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ini merupakan awal di mana bangsa Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan atas kekalahan Jepang terhadap sekutu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Pasti sudah tidak asing lagi kan ya mendengar istilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu apa? Yaitu diculiknya Ir Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Dan yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kekalahan Jepang terhadap sekutu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan diumumkan oleh Tenohiko melalui radio pada tanggal 15 Agustus. Dengan demikian, di Indonesia terjadilah kekosongan kekuasaan. Nah, kejadian itu jelas menyebabkan Jepang tidak dapat meneruskan janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan tergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, Sultan Syahrir sebagai seorang yang mewakili pemuda merasa gelisah karena telah mendengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta tanpa harus menunggu janji Jepang. Itulah sebabnya, ketika mendengar kepulangan Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyoningrat dari Dalat, maka ia segera datang ke rumah Hatta dan memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu dari pemerintah Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang semakin melemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang pun telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti siapa saja, seperti Khairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Wikana, dan yang lainnya. Penyerahan Jepang kepada sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau bisa disebut vacuum of power. Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah. Sementara pasukan sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gun Saikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan sekutu. Nah, Gun Saikan itu siapa? Gun Saikan itu pemerintah militer Jepang, pasukan militer Jepang. Kalau status quo, keadaan sekarang, sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya, keadaan tetap gitu maksudnya, status quo itu.
Sekembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945 dari darat Vietnam menyebabkan konfrontasi antara golongan muda yaitu Sukarni, B.M. Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Khairul Salah dengan golongan tua yaitu I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Golongan muda menginginkan bahwa proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dahulu dengan anggota PPKI. Para pemimpin golongan tua seperti Soekarno dan Hatta sudah mengetahui berita kekalahan Jepang dan berpendapat bahwa suatu penyerahan pemerintahan secara teratur dari tangan Jepang kepada Indonesia praktis sudah pasti, asal perang berlanjut sekurang-kurangnya beberapa minggu lagi. Sedangkan pemikiran golongan muda tentang jalan ke depan sama sekali tidak jelas. Bagi para pemuda, kemerdekaan adalah hal yang terpenting dan harus dilakukan dengan segera. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Sebagai ikatan hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta agar kelompok pemuda diikut-sertakan dalam menyatakan proklamasi. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari malam subuh ya, waktu Indonesia Barat dilakukan penculikan Soekarno-Hatta dan siapa dalangnya di balik ini. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Soekarnilah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengas Dengklok. Menurut Soekarno sendiri, Syahrirlah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Muhammad Hatta. Darwis dan Wikana mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno tetap kekeh pada pendiriannya. Kuatnya pendirian I.R. Soekarno tersebut menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Lalu, golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pukul 12 malam menjelang 16 Agustus. Atas inisiatif Soekarni dan Khairul Saleh diputuskan untuk memindahkan Soekarno-Hatta ke Garnius Peta di Rengas Dengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa I.R. Soekarno dan Dr. Andes Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuannya mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda itu antara lain yaitu yang pertama agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang dan yang kedua mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin muda, diantaranya Soekarni, Yusuf Kunto, dan Sudancho Singgih pada malam harinya ke Garnisun Peta atau Pembela Tanah Air di Rengas Dengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah utara Karawang. Pemilihan Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta didasarkan pada perhitungan militer. Anggota-anggota Peta, Daidan Purwakarta, dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak keduanya melakukan latihan bersama. Secara geografis, Rengas Dengklok letaknya terpencil sehingga dapat dilakukan deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang menuju Rengas Dengklok. Mr. Ahmad Subarjo, seorang tokoh golongan tua, merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno-Hatta harus segera dibawa ke Jakarta. Akhirnya Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengas Dengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengas Dengklok pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Peranan Ahmad Subarjo 4:30
setengah 6 waktu Indonesia Barat. Peranan Ahmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno-Hatta ke Jakarta sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya, Subeno sebagai komandan Kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Nah, ini peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, perumusan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya ini kurang proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Soekarno-Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Naskah teks proklamasi kemerdekaan disusun dan dirumuskan oleh I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo di Rumah Laksamana Muda Maida. Kesediaan Laksamana Muda Maida untuk menerima tempat tinggalnya menjadi tempat perundingan perumusan teks proklamasi berkat dari Ahmad Subardjo. Jadi berkat dari bujukan Ahmad Subardjo. Siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Subardjo mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Kemudian berubah menjadi, "Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang kedua, Soekarno menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Dan ketiga ada Muhammad Hatta, menggabungkan kedua kalimat di atas dan disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki saat ini. Dalam perumusan teks tersebut, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah teks proklamasi adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, yaitu antara lain tulisan Tempo diganti dengan Tempo. Tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Dan tulisan Jakarta 170805 diganti di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang autentik. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10 pagi di lapangan Ikada Gambir. Akan tetapi, karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pembacaannya. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman I.R. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, Dr. Andes Muhammad Hatta telah datang dan langsung menemui I.R. Soekarno sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan antara lain, yang pertama, pembacaan proklamasi oleh I.R. Soekarno, dan yang kedua, pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat, lalu kemudian sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Setelah dibacakan teks proklamasi, maka lahirlah Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Jelas dong ya, Indonesia lama sekali dijajah. Untuk mengenang jasa-jasa I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi tersebut, maka keduanya diberi gelar pahlawan proklamasi atau proklamator. Selain itu, Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi dan dibangun Monumen Proklamasi. Ya. Nah, apa arti penting dari proklamasi?
Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang luas dan dalam bagi bangsa Indonesia, antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, ini merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun. Jadi selama itu Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri, terbebasnya negara Indonesia dari penjajahan. Yang ketiga, merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari bangsa lain dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia. Yang kelima, merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Itu merupakan arti pentingnya peristiwa proklamasi ini untuk bangsa Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Nah, lalu bagaimana penyebaran berita proklamasi kemerdekaan? Waktu itu kan masih terbatas komunikasi dan transportasi, dan wilayah Indonesia yang juga sangat luas. Dan selain itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun, dengan penuh semangat dan tekad berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Domai, Waidan B. Palenewan. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domai yang bernama Syahrudin. Kemudian ia memerintahkan F. Wus, seorang Markonis itu seorang penyiar, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Wus melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewan tetap meminta F. Wus untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 4 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domai disegel, para pemuda bernama Yusuf Ronodipuro, seorang pembaca berita di radio Domai, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya yaitu Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Cahaya di Bandung dan Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Dia, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan Respect Our Constitution August 17. Artinya apa? Artinya hormatilah konstitusi kami tanggal 17 Agustus. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar. Selain melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi, yaitu antara lain ada Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Samaratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secara mandiri. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini bukan pemberian dari Jepang ataupun bangsa lain, melainkan sebab usahanya sendiri gitu. Nah, atas kekalahan Jepang terhadap sekutu
itu merupakan kesempatan yang digunakan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Akhirnya, walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat gitu ya antara golongan muda dengan golongan tua, akhirnya Indonesia berhasil juga memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Dan sekarang menjadi negara yang berdaulat, negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Baiklah, mungkin cukup segitu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman ya. Dan mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan kata, kesalahan apapun dalam saya menyampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Satu saja pertanyaan untuk mengukur apakah teman-teman paham dengan yang saya sampaikan, dengan materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya yaitu, mengapa peristiwa penculikan Rengas Dengklok itu golongan muda memilih tempatnya di Rengas Dengklok? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Kenapa harus di Rengas Dengklok? Itu aja mungkin yang pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga dijawab oleh teman-teman. Dan baiklah, sampai sini saja. Mungkin kita dapat bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan kata dan kesalahan apapun yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman untuk mengikuti materi ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga dapat diterima dengan baik, dan ilmunya semoga berkah dan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.